Oke teman-teman semua, untuk video kali ini saya nggak ingin berbagi sharing lagi per hari ini. Karena apa? Karena kemarin saya sudah membuat 7 konten yang berseri, yang berkelanjutan, dan teman-teman bisa nikmatin karena sesuai step by stepnya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Karena dalam seminggu kemarin saya sudah membuat konten lebih dari 7 konten. Oke, konteksnya adalah konten creator yang profitable. Oke, dimulai dari yang problem yang paling awal. Aku udah mau terjun jadi content creator, tapi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bingung mulai dari mana? Mau bikin konten tentang apa? Aku bingung. Silakan tonton videonya yang ini. Oke, langsung tonton, cari tahu solusinya ada di sana. Setelah problem itu terselesaikan, lalu mulai take action nih. Aku bikin konten ini. Oke, udah jelas. Tapi seberapa banyak ya porsi konten ini, seberapa banyak konten edukasi, seberapa banyak aku harus bikin konten sharing aja, kayak ngevlog, kayak daily vlog, itu seberapa porsinya, harus seberapa sering posting juga. Langsung tonton juga video yang ini. Saya sudah jelaskan ada 3 jenis konten yang mesti ada di sosial media. Selanjutnya nih, oke, aku udah tahu ada 3 jenis itu, udah mulai paham. Oke, terus gimana caranya mengemas konsep ide konten yang sudah aku pasang, yang sudah aku bikin di Brand Creator Book, yang sudah aku konsep dengan matang, menjadi konten yang memikat dan lebih menjual? Oke, silakan gunakan strategi hook story offer untuk konten creator. Silakan tonton juga videonya yang ini. Setelah tahu gimana caranya mengemas ide konsep menjadi konten yang memikat, lalu konten satu udah jadi. Kok butuh ide konten ya? Oke, apa yang harus dilakukan? Cara risetnya itu gimana ya? Oke, kamu bisa juga mengikuti cara yang saya sharingkan. Ada 4 indikator menemukan ide konten yang benar-benar tertarget, dibutuhkan oleh market, peminatnya banyak, datanya juga ada, terbukti, dan itu sesuai dengan keinginan kita juga. Jadi 50-50. Langsung juga tonton videonya dari sini. Oke, selanjutnya ide udah mulai muncul nih. Oke, udah tahu caranya riset ide konten. Terus tapi kenapa ya kok bikin orang itu yang visit profile kok nggak ngeklik follow, itu apa penyebabnya? Mungkin kamu nggak menjawab 3 pertanyaan fundamental yang harus benar-benar disiapkan oleh content creator. Karena saya juga melakukan hal yang sama, yaitu menjawab 3 pertanyaan ini tadi. Setelah itu saya memaksimalkan 3 pertanyaan ini. Setelah saya jawab, akhirnya sosial media saya, orang ketika visit profile nggak cuma ngeliat-liat aja, tapi mereka bisa meninggalkan jejak di sana, entah follow, nge-like, engage, ngeklik link, atau seperti apa. Itulah enaknya ketika saya berhasil menjawab 3 pertanyaan itu. Juga tonton juga videonya yang ini. Selanjutnya, oke, orang sudah mulai tahu tentang aku, tapi gimana caranya aku bisa menang lawan kompetitor yang sejenis, padahal mereka itu jauh lebih besar daripada aku. Mereka jauh lebih terkenal daripada aku. Gimana caraku harus bisa menang melawan mereka? Padahal aku udah coba bikin konten yang bagus, editingnya udah lumayan bagus daripada sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Maka kamu harus memunculkan yang namanya unique selling point. Nah, unique selling point ini kamu bisa membuat yang namanya lead magnet. Cari tahu selengkapnya, videonya ada di sini, tonton juga di situ. Habis itu, setelah membuat lead magnet, konten udah mateng, udah jadi. Kok nggak ada orang yang ngeklik nonton ya? Padahal isi kontennya ini bagus loh. Konten ini tuh bermanfaat buat audiens, tapi kenapa nggak ada yang ngeklik? Jangan-jangan kamu nggak berhasil bikin headline yang bikin orang itu stop scrolling saat itu juga. Karena goal dari headline adalah bikin orang kepo, bukan bikin orang nipu ataupun clickbait. Jadi harus benar-benar real. Contohnya sudah ada di sini, langsung tonton videonya ada di sini. Oke? Jadi itu gambaran singkat tentang 7 konten belakangan yang sudah saya buat. Jadi kamu bisa mendapatkannya secara lengkap. Tonton semuanya, semoga bermanfaat. Saya Goang Dimas dan sampai jumpa.